Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kali ini kita akan menanggapi komentar dari Muharsyad. Nah, dari @muharsyad ya. Mengenai Rasul Paulus kebal terhadap racun. Komentarnya, Paulus tidak digigit ular. Bagaimana mungkin dia kena bisa atau racun ular? Ini peristiwa hari-hari bos. Jangan mengelabui orang. Nah, ini sih para apa ya? Para keledai liar lah kalau julukan di dalam Alkitab ya. Ini orang-orang dari kalangan para keledai liar. Nah, jadi saya maklumi ya, komentar-komentar yang seperti ini. Padahal di setiap video pasti saya akan sertakan ayat ya. Dan di video itu yang Rasul Paulus kebal terhadap racun, padahal di situ sudah kita sertakan ayatnya gitu loh. Bunyinya seperti apa. Tetapi para keledai liar ini saya nggak ngerti ya. Seperti orang yang tidak waras gitu loh. Kok bisa? Paulus tidak digigit ular, bagaimana mungkin dia kena bisa atau racun ular? Padahal di situ sudah ada ayatnya yang saya sertakan. Tetapi seperti orang buta gitu loh. Orang ini. Orang apa ya? Saya nggak ngerti lagi lah. Saya akan bacakan ulang ya mengenai Rasul Paulus kebal terhadap racun. Nah ini kalau Rasul asli atau Nabi asli yang disertai oleh Tuhan yang asli, yang benar, ada mujizat, kebal terhadap racun. Tetapi kalau Rasul palsu atau Nabi palsu kena racun ya terkapar gitu loh. Oke, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal ke-28. Perhatikan di sini Kisah Para Rasul pasal ke-28. Ini sudah tertulis gitu loh. Kok kemudian komentarnya Paulus tidak digigit ular, bagaimana mungkin dia kena bisa atau racun ular? Ini peristiwa hari-hari bos, jangan mengelabui orang. Astaga, para keledai liar ini. Mari kita baca langsung ya, Kisah Para Rasul pasal ke-28. Mulai ayat pertama, simak ini loh. Ayat ini kejadian fakta yang ditulis. Kisah nyata. Kejadian ini pernah terjadi gitu loh. Setelah terselamatkan, mereka baru mengetahui bahwa pulau itu adalah Malta. Ayat pertama. Ayat kedua, dan orang-orang barbar menyambut kami dengan baik dengan menyalakan api unggun karena sedang turun hujan dan udara dingin. Ayat ketiga, ketika Paulus mengumpulkan berkas ranting kayu dan meletakkannya di atas api, karena panasnya api itu, seekor ular berbisa keluar dan memagut tangannya. Kamu bisa baca sendiri Kisah Para Rasul pasal ke-28. Ini yang kamu pertanyakan kan, ayat ketiga. Ketika Paulus mengumpulkan seberkas ranting kayu dan meletakkannya di atas api, karena panasnya api itu, seekor ular berbisa keluar dan memagut tangannya. Seketika orang-orang barbar melihat ular berbisa itu menggelantung pada tangannya, pada tangan Paulus. Mereka berkata seorang terhadap yang lain, dia pasti seorang pembunuh, karena walaupun telah selamat dari laut, Dewi Keadilan tidak membiarkannya hidup. Kemudian Paulus mengibaskan ular berbisa itu ke dalam api, dan ia tidak merasakan sakit apapun.
Mereka berpikir bahwa ia akan bengkak atau roboh, lalu mati seketika itu juga. Namun setelah cukup lama, mereka menanti dan melihat tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Maka berubahlah pikiran mereka dan berkata bahwa ia adalah seorang dewa. Nah, malah ada orang yang berpikir Paulus seorang dewa. Karena sebelumnya berpikiran apa? Dia ini pasti seorang pembunuh, orang yang jahat gitu loh. Digigit ular pasti dia akan terkapar. Tetapi faktanya, enggak terjadi apa-apa, enggak bengkak, enggak sakit, enggak terkapar. Nah, berbeda kalau yang kena racun ini rasul palsu atau nabi palsu gitu loh. Ya pasti terkapar, berbeda dengan Rasul Paulus. Ketika digigit ular, nggak terjadi apa-apa, nggak bengkak, nggak sakit, nggak mati, nggak terkapar gitu loh. Oke, jadi begitu saudaraku, ini ayatnya sudah saya bacakan, tampilkan. Jadi, kamu bisa baca sendiri, silahkan. Kisah Para Rasul pasal ke-28 mulai dari ayat ke-1 sampai ke-6. Ini kisah nyata. Dan ada saksi matanya. Orang-orang yang ada di Pulau Malta. Ngerti ya? Nah, berbeda dengan rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, nggak ada saksi matanya, dan lain sebagainya. Dan nggak ada tanda-tanda bahwa dia ini disertai Tuhan. Artinya apa? Lah kalau rasul palsu atau nabi palsu, kalau disertai Tuhan, Tuhan yang benar, bukan Tuhan palsu juga, ketika terkena racun ya pasti dia akan selamat, akan terkapar gitu loh. Oke, di sini kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya. Gak ada ngomongin di luar itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Nah, dan komentar dari orang-orang para keledai liar seperti ini ya saya maklumi. Memang itu sudah tertulis di dalam kitab suci juga gitu loh. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang kebal gitu loh. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya, bisa like. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.